Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bima di seluruh Nusantara. Menyambut Hari Disabilitas Internasional tahun 2024 yang kali ini mengambil tema bergerak bersama menuju kemandirian dan kesetaraan, Bina Mandiri mengadakan podcast spesial dengan mendatangkan tamu-tamu spesial dari kalangan orang tua, guru, siapa-siapa tamu spesial dalam podcast Bina Mandiri kali ini. Langsung kita temui mereka. Cek it out. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah sehat. Senang sekali bertemu dengan ibu-ibu luar biasa pada acara podcast Bina Mandiri kali ini. Dan hari ini podcast Bina Mandiri kita lakukan dengan mengundang tamu-tamu spesial baik dari orang tua, guru, siswa, ataupun masyarakat umum. Untuk itu, Bapak Ibu kami undang ke sini dari kalangan orang tua. Bapak Ibu, ada hal yang saya sampaikan atau ingin saya tanyakan kepada ibu-ibu ya selaku orang tua dari anak-anak luar biasa. Pastinya ibu-ibu sebagai orang tua punya pengalaman-pengalaman berharga yang sampai hari ini ataupun nanti tidak akan pernah terlupakan. Khususnya sebagai anak-anak yang luar biasa, saya menyebutnya luar biasa bukan disabilitasnya, karena mereka memang anak-anak yang luar biasa dibandingkan yang lain. Ibu sebagai orang tua dari anak-anak luar biasa, khususnya anak yang Fadal, suka duka ibu selama ini apa sih? Sukanya, suka semua Bu Jo, nggak ada dukanya. Selama di Bina Mandiri sudah bisa pinter, lebih pinter gitu. Tahu, kalau dikasih tahu juga sudah mendengarkan meskipun agak gemes-gemes sedikit. Oh gitu ya Bu ya. Dari segi mungkin perkembangannya Ibu melihat setelah disekolahkan di eksekutif Mandiri, Bina Mandiri, itu perkembangannya dari segi apa namanya intelektualnya atau dari segi kemandirian atau yang lainnya Bu? Kalau untuk intelektual, tambah pinter Bu. Pinternya sejauh mana Bu? Mungkin membacanya, menulisnya, pengetahuan umumnya. Kalau untuk penulisnya tulisannya lebih rapi, Oh gitu, bagus. alhamdulillah. Terus kalau dikasih tahu juga sudah nurut gitu. Intinya berarti selama 6 tahun bersekolah di eksekutif Mandiri sudah banyak perkembangan ya Bu ya? Alhamdulillah banyak. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya lebih banyak lagi perkembangan. Amin. Nah, itu yang berikutnya Ibu, sebagai orang tua yang memiliki anak-anak luar biasa, harapan Ibu ke depannya apa sih dari Ananda Farel? Hanya untuk bisa mandiri gitu. Hanya sebatas bisa mandiri itu aja Mandiri Bu? untuk untuk segala hal. Tidak bergantung kepada orang lain atau orang lain. Alhamdulillah, intinya dia mandiri untuk dirinya sendiri. Syukur-syukur kemandiriannya itu bisa bermanfaat untuk orang tua ataupun masyarakat pada umumnya Ibu ya, luar biasa. Terima kasih Bu ya. Sekarang saya menuju kepada mamanya Danis ya. Ibu sebagai orang tua dari Danis, anak yang luar biasa menurut saya ya. Danis ini luar biasa, memiliki kemampuan yang begitu luar biasa, walaupun sepertinya tidak mendengarkan kalau diajak ngomong, tetapi dia mampu untuk menyerap ya, informasi-informasi yang disampaikan kepadanya. Ibu selaku orang tua Danis, ya, suka duka Ibu selama ini apa? Suka dukanya Danis kan ini autis ya, jadi memang masih ya, fokusnya memang dulu sebelum di Bina Mandiri ini fokusnya masih kurang. Kalau sekarang perubahannya alhamdulillah sudah banyak, dia sekarang sudah mau lebih fokus, kalau di perintah juga mau nurut, terus suka kalau dari kosakata juga sudah mulai banyak mengikuti kata-kata yang kita ucapkan gitu, juga mau. Kalau dulu kan sulit gitu loh, sekarang alhamdulillah sudah banyak perkembangan, sudah mau menulis, sudah banyak perkembangannya. Kalau kitanya ya kadang-kadang ini masih suka mau kabur kadang-kadang gitu, kabur dari rumah kalau kita nggak pakai ya itu aja sih aku. Baik, Dennis sekarang kan masih kelas 1 Ibu ya, tentunya perjalanannya masih jauh, masih panjang. Harapan Ibu ke depannya dari Dennis sendiri gimana? Harapan saya ke depannya semoga Dennis bisa
menjadi anak yang mandiri tentunya, tidak bergantung kepada orang tuanya atau orang lain. Terus dia bisa berbakti, karena kita kan orang, saya pribadi, saya kan orang tua tunggal. Inginnya anak saya bisa berbakti kepada saya, itu aja. Semoga Ibu ya. Nah ini pertanyaan untuk Ibu berdua. Karena temanya dari Hari Disabilitas Internasional ini bergerak bersama menuju kemandirian dan kesetaraan. Tentunya ibu-ibu punya harapan ke depan bahwa anak-anak ini mendapatkan perhatian atau dari pemerintah khususnya tentang kesetaraan dengan anak-anak yang notabene mereka tidak memiliki permasalahan seperti putra putri ibu ya, seperti itu. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Menurut Ibu? Memang untuk ke masyarakatnya memang ya minimal diterima gitu. Intinya masyarakat Indonesia ini harapan kedepannya mereka bisa menerima, baik masyarakat ataupun pemerintah bisa memperhatikan dan menerima keberadaan anak-anak luar biasa ini. Sobat Bimbang di seluruh Nusantara, kita langsung menuju ke tamu spesial kedua dalam podcast Bina Mandiri kali ini. Kita kedatangan tamu spesial seorang guru. Beliau adalah Ibu Sri Wulan Murni, sarjana pendidikan, guru kelas 12 SMP khusus Bina Mandiri Surabaya. Oke, kita langsung menemui. Apa kabar Ibu pagi hari ini? Alhamdulillah, sampai hari ini masih diberi kesehatan serta kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang bertemu dengan guru spesial ataupun luar biasa yang kami datangkan dalam podcast Biman pada hari ini. Ibu sebagai guru ya, di sekolah khusus Bina Mandiri, SMP khusus Bina Mandiri yang tentunya sudah bertahun-tahun. Sebenarnya apa sih yang menjadi suka duka dan harapan Ibu tentang anak-anak spesial di SMP khusus Bina Mandiri? Yang menjadi suka dari saya umur 20 tahun. Wow, 20 tahun Ya Ibu, untuk mendampingi anak-anak ini adalah murah dari Tuhan, memberikan hati saya berbagi dengan anak. Sukanya saya itu satu, saya bisa memberikan apa yang saya peroleh selama kuliah, meskipun berbeda disiplin ilmu, tapi saya sedikit bisa memberikan apa yang saya punya untuk anak-anak, untuk mereka sebagai pembekalan, untuk terutama untuk kemandirian mereka, juga untuk kekuatan mental mereka. Itu yang membuat saya merasa senang. Apalagi kalau melihat perubahan perilaku, sikap, perbuatan mereka dari yang semula mereka tidak baik menjadi baik, itu menjadi kebahagiaan sendiri buat saya. Kemudian untuk harapan kedepannya Ibu, untuk anak-anak spesialnya Ibu yang sudah 20 tahun mengabdikan diri untuk mengajar anak spesial ini, gimana Ibu? Harapan saya supaya anak-anak ini janganlah dipandang sebelah mata keadaan mereka. Mereka pun sama dengan anak-anak yang pada umumnya, meskipun mereka dengan keterbatasannya, tapi di balik itu semua mereka punya kelebihan. Harapan saya supaya masyarakat menerima mereka dengan sepenuh hati, melayani mereka dengan sepenuh hati, itu harapan saya. Baik dari lingkungan masyarakat maupun dari lingkungan keluarga mereka sendiri, mereka ada, diterima, mereka akan menerima juga. Kemudian untuk pembentukan kemandirian dan kesetaraan sesuai dengan tema Hari Disabilitas Internasional tahun 2024 ini, menurut Ibu adakah peluang buat anak-anak itu mereka bisa hidup mandiri dan setara dengan anak-anak pada umumnya? Ada Ibu. Kalau mereka kita tidak pandang mereka sebelah mata, mereka sepenuhnya kita terima dan kita pure baurkan dengan anak-anak pada umumnya, mereka akan bisa berperilaku sama dengan anak-anak. Apalagi kalau dari sebagian mereka kita mengetahui apa yang mereka punya atau kelebihan dari mereka, kita asah pun mereka mampu kok sebenarnya, meskipun dengan tanda kutip ada bedanya sedikit. Itu
dari sisi akademisnya juga memang tidak bisa disamakan. Sobat Iman di seluruh Nusantara, untuk tamu spesial berikutnya, kita kedatangan seorang siswa luar biasa. Dia adalah Lingga. Seperti apa dia? Check it out. Lingga. Alhamdulillah, Budi juga senang loh hari ini bisa berjumpa dengan Lingga yang luar biasa. Ngomong-ngomong, Lingga sudah berapa tahun sih sekolah di Bina Mandiri? 11 tahun. Wih, lama banget. Berarti mulai SD ya? Iya. Nah, sekarang duduk kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11. Wah, kelas 11 ya. Bentar lagi lulus dong. Nah, ini kalau boleh tahu, selama sekolah di Bina Mandiri, apa sih yang disukai ya oleh Lingga dari program-program yang ada di SMP khusus Bina Mandiri? Ada guru, Juliana, Alhamdulillah. Oh, itu guru-gurunya ya, ada Buyo, ada Bulan, Bu Dwi, dan pastinya banyak lagi ya guru-guru yang lain. Nah, kira-kira Lingga suka apa sih? Ya, yang Lingga suka dari SMP khusus Bina Mandiri, ya kan sudah 11 tahun belajar di Bina Mandiri. Nah, sekarang coba sampaikan ke Ibu, program apa yang paling disuka oleh Lingga di SMP khusus Bina Mandiri? Oh, Pramuka. Itu salah satu program yang ada di SMP khusus Bina Mandiri ya. Kenapa suka dengan Pramuka? Pernah latihan. Pernah latihan, maksudnya latihan dengan sekolah lain? Oh gitu. Nah, kemudian dari program SMP khusus Bina Mandiri sendiri selain Pramuka apa? Membatik. Membatik. Wih, membatik ada? Ada yang lain? Apa lagi kira-kira? Komputer. Komputer. Terus? Silat. Silat. Apalagi? Menari. Menari. Fashion. Fashion show. Wow, keren dong ya. Tentunya dengan program-program yang segitu banyaknya, pasti membuat Lingga semakin betah dong di SMP khusus Bina Mandiri. Sebab seluruh sampai untuk tamu spesial selanjutnya, ada salah satu mahasiswa dari Universitas Agustus Surabaya yang hari ini sebagai tamu spesial dalam podcast Bina Mandiri dalam Disabilitas Indonesia 2020. Halo, apa kabar Mbak Rara? Alhamdulillah baik, Bu. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik. Pagi masih semangat. Iya. Aduh, saya kedatangan mahasiswa yang cantik ini rasanya bahagia banget gitu. Ngomong-ngomong, sekarang pas di semester berapa sih? Saya ini semester 5. Tadi kan saya sudah sampaikan, Mbak Rara ini ada mahasiswa dari Universitas 17 Agustus Surabaya. Ambil jurusan apa? Kebetulan saya jurusan ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Wah, luar biasa ya ilmu komunikasi, banyak diminati. Ngomong-ngomong ya, pasti Mbak Rara pernah dengar ya anak-anak spesial atau anak-anak kebutuhan khusus. Nah, menurut Mbak Rara ini gimana ya keberadaan mereka? Menurut saya pribadi, Iya. di lingkup masyarakat ini sebenarnya masih awam sekali ya, Bu. Bahkan mungkin dari sebagian orang bakal meremehkan anak-anak khusus ini karena mungkin mereka punya sedikit kekurangan yang itu terkadang jadi permasalahan di masyarakat. Maaf, kekurangan atau perbedaan? Perbedaan. Perbedaan ya. Karena orang-orang pasti melihat dia anak kebutuhan khusus beda dengan kita gitu. Nah, kalau misalkan di pandangan Mbak Rara sendiri seperti itu, bahwa masyarakat ini masih memandang sebelah mata tentang eksistensi anak-anak kebutuhan khusus, harapan Mbak Rara sebagai Gen Z ya tentang eksistensi anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia, khususnya harapannya terhadap masyarakat Indonesia pada umumnya dan pemerintah Indonesia. Saya pribadi mungkin kedepannya ini kan mau perpindahan kami ya, Bu ya. Ya. Mungkin mulai dari 2025 ada berkebutuhan khusus ini dikasih tempat untuk mereka istilahnya mungkin menyalurkan prestasi mereka, diberikan kesempatan untuk tampil dan lain sebagainya. Karena dari pandangan saya sendiri masih diragukan anak kebutuhan khusus ini, dan mungkin dari masyarakat sendiri bisa untuk berupaya memberikan tempat lah untuk anak kebutuhan khusus ini. Contohnya mungkin dari hal-hal kecil di larang basic
mewujudkan apa yang menjadi keinginan Mbak Rara? Hambatan itu pasti ada Bu, karena kita pasti harus memungkinkan pihak orang lain untuk bisa ini loh, mereka bisa tampil dengan baik, mereka punya kelebihan masing-masing. Berarti harapannya kita ke depan ya, harapannya bagi dari masyarakat umum Indonesia atau pemerintah Indonesia, anak-anak berkebutuhan khusus ini diberikan tempat spesial juga yang setara dengan anak-anak pada umumnya, anak Indonesia pada umumnya, atau mereka pun juga anak-anak Indonesia yang punya hak yang sama dengan yang lainnya. Paling tidak dengan potensi yang mereka miliki, mereka bisa melangkah tanpa batas sebagai anak-anak. Karena kan semua manusia pasti punya kekurangan dan Ya, pastilah ya, dan Allah, saya yakin Allah memberikan atau menciptakan anak-anak ini tanpa alasan, bukan tanpa alasan. Pasti dibalik keterbatasan mereka memiliki kemampuan atau kelebihan yang bisa dikembangkan. pasti kalau dikasih kesempatan pasti mereka mau. Iya, butuh dukungan dari Iya. semua pihak. Oke Mbak Rara, terima kasih. Oke. Baik Sobat Biman di seluruh Nusantara, selesai sudah podcast Bina Mandiri dalam menyambut Hari Disabilitas Internasional tahun 2024 dengan para tamu undangan spesial baik dari kalangan orang tua, guru, siswa, dan masyarakat umum yang kali ini diwakili oleh mahasiswa. Dan terima kasih atas perhatiannya untuk melihat podcast Bina Mandiri edisi peringatan Hari Disabilitas Internasional tahun 2024. Sampai ketemu lagi dalam edisi podcast Bina Mandiri selanjutnya. Oke, see you.